wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum memasuki tema pengajian hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa pada pengajian pekan lalu, yaitu fikih, doa dan zikir, di pertanyaan terakhir kalau nggak salah saya ditanya tentang bagaimana menjelaskan arsy kepada anak, terutama anak yang kritis. Saat itu kami menyampaikan bahwa jelaskan secara global, tidak diperinci kecuali kalau memang ada rinciannya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Salah satu poin yang saya sampaikan saat itu bahwa kursinya Allah Azza wa Jalla itu ada di atas arsy. Ya, itu salah satu poin yang kami sampaikan saat itu. Kemudian ada seorang ustadz yang menegur kami, menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan itu kurang pas, kemudian dibawakan dalilnya. Dan setelah kami cek lagi, memang betul saya keliru. Yang benar bukan di atas arsy, kursi Allah itu di bawahnya. Ya, berdasarkan athar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kursinya Allah bukan di atas arsy tapi di bawahnya. Ya. Dan athar Ibnu Mas'ud sudah kami bawakan secara lengkap pada pengajian tafsir malam Kamis pekan lalu. Ya. Ini sekaligus revisi dari apa yang kami sampaikan pada pekan lalu, ya, dan jawaban itu sudah saya minta untuk dihapus agar tidak menjadi ilmu keliru yang terus-menerus difahami oleh masyarakat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kekeliruan tersebut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang fikih pendidikan anak, serial nomor 160, masih seputar tema tentang memberi nama kepada anak. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa memberi nama itu tidak boleh asal. Ya, memberi nama tidak boleh asal. Dan kita juga telah sampaikan bagaimana Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap masalah nama. Dan pada akhir pengajian saat itu, kami telah menyampaikan sebuah janji, ya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji nama-nama yang terbaik itu yang seperti apa. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir pengajian hari ini dan membahas tema tersebut. Jadi
nama yang direkomendasikan di dalam agama kita itu memiliki urutan, memiliki prioritas. Ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang boleh. Nah, di sini kami bawakan berdasarkan keterangan dari para ulama, dilandasi dari dalil-dalil yang ada, bahwa skala prioritas untuk memberi nama itu sekurang-kurangnya ada 5. Ya. Mulai dari yang terbaik, prioritas pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita bahas satu persatu. Prioritas yang pertama, nama yang terbaik adalah nama yang direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 nama. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdurrahman. Saya sampaikan ini bukan karena nama saya Abdullah, bukan. Juga bukan karena anak saya yang pertama namanya Abdurrahman, bukan. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hal tersebut. Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ahabba asma'ikum ilallah, sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah Abdullah wa Abdurrahman, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Siapa ini yang bicara? Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Jadi yang merekomendasikan 2 nama ini, Abdullah dan Abdurrahman, adalah Rasulullah SAW sendiri. Ya. Sehingga bukan saya yang ngarang, ya, bukan karena saya fanatik dengan nama saya, bukan. Tapi karena Rasulullah SAW yang merekomendasikan hal tersebut. Dan ketika kami menamai anak kami yang pertama dengan nama Abdurrahman juga karena membaca hadis ini. Ya. Ada 2 nama, Abdullah sama Abdurrahman. Kalau saya kasih nama anak saya Abdullah, berarti kayak nama siapa? Kayak nama bapaknya. Ya sudah, pilihannya tinggal Abdurrahman yang belum saya pakai. Ya, maka anak saya kasih nama Abdurrahman. Jadi inilah nama yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana Rasulullah SAW tahu bahwa 2 nama ini yang paling disukai oleh Allah? Ya dari Allah. Karena hadis Nabi SAW itu adalah wahyu. Dari sinten? Dari Allah. Jadi Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, Allah menyampaikan, memberikan wahyu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW bahwa nama yang paling dicintai olehnya, yaitu oleh Allah, adalah 2 nama ini, Abdullah dan Abdurrahman. Sehingga kalau kita baca buku-buku sejarah, maka kita akan temukan bahwa sahabat Nabi SAW itu banyak sekali yang namanya Abdullah. Bahkan ada seorang ulama yang mencoba menghitung sahabat Nabi yang namanya Abdullah, ada berapa, Bu? Ada 300, bayangkan. Ya, ada 300 orang di zaman Nabi SAW yang namanya Abdullah. Lu apa orang bingung Ustaz manggil? Ya, enggak bingung. Kenapa enggak bingung? Karena nanti untuk membedakan antara satu Abdullah dengan Abdullah yang lainnya, pakai apa, Bu? Pakai bin. Pakai apa? Bin. Makanya kita pernah dengarkan Abdullah bin Abbas. Terus inten? Abdullah bin Umar. Abdullah bin jeneng mandek. Abdullah bin Mas'ud. Nggih.
Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abi Kuhafah, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi untuk membedakan satu Abdullah dengan Abdullah yang lainnya adalah dengan menyebutkan sinten nama bapaknya. Wah, panjang banget berarti Abdullah bin Abbas. Masa kita panggil, "Hei Abdullah bin Abbas." Ya. Makanya diringkas oleh para ulama dengan Ibnu Abbas. Kenapa? Ibnu Abbas. Kalau Abdullah bin Umar diringkas jadi apa? Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Mas'ud diringkas jadi apa? Ibnu Mas'ud. Ya. Ini adalah prioritas yang pertama, yaitu nama Abdullah dan apa? Abdurrahman. Kenapa ini nama yang paling baik? Ya karena Rasul SAW yang menyatakan itu. Kemudian kalau dilihat dari maknanya, Abdullah. Apa artinya, Bu? Hambanya Allah. Abdu itu artinya apa? Hamba Allah, ya Allah. Hambanya Allah. Ya. Dan kita tahu bahwa nama Allah kan banyak. Nama Allah, Asmaul Husna kan banyak. Salah satu nama, bahkan nama yang paling agung adalah Allah. Ismullahil A'zam. Menurut banyak ulama, nama Allah yang paling baik, yang paling agung, yang paling istimewa ya Allah. Ya. Kemudian juga Ar-Rahman, juga salah satu nama Allah Azza wa Jalla yang sangat istimewa. Ya. Sehingga setiap orang yang bernama Abdullah seharusnya dia mengingat bahwa dia ini harus berupaya betul-betul menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Begitu pula ketika seorang memakai nama Abdurrahman, dia juga seharusnya selalu mengingat bahwa dia itu adalah hambanya Allah yang maha pengasih. Sehingga seharusnya dia itu menjadi manusia yang pengasih. Ya. Masa Abdurrahman pelit? Kan gak cocok ya Bung ya? Abdurrahman kan hamba Allah yang maha apa? Pengasih. Masa pelit? Gak cocok. Ya. Ini adalah prioritas pertama. Apa Bu? Yang pertama, Abdullah dan Abdurrahman. Baik, sekarang kita pindah prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua adalah nama yang berupa penghambaan kepada Asmaul Husna yang lainnya. Ya. Kepada Asmaul Husna yang lainnya. Asmaul Husna itu kan artinya nama-nama Allah. Yang Allah kan gak cuma Allah dan Ar-Rahman. Masih banyak nama Allah yang lainnya. Ya. Kita tidak tahu secara pasti jumlah nama Allah itu berapa. Sehingga selama ada nama Allah Azza wa Jalla, ya, yang berlandaskan Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih, maka itu bisa dijadikan sebagai nama yang diawali dengan Abdul. Ya, nama yang diawali dengan Abdul. Contoh misalnya, salah satu nama Allah adalah Al-Aziz. Kenapa Bu? Al-Aziz. Berarti kalau kita punya anak, pengen kita kasih nama, jadinya apa Bu? Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz. Contoh yang lain, Al-Malik. Kenapa Bu? Al-Malik. Berarti kalau kita mau kasih nama anak kita, gimana? Abdul Malik. Ya. Terus, Ar-Razzaq. Kenapa Bu? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq?
Maha pemberi rizki. Kalau kita pengen kasih nama anak kita menggunakan nama Ar-Razzaq atau ada unsur kata Ar-Razzaq, maka namanya gimana? Abdur Razzaq. Baik, ketika kita baca ayat kursi, kita bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu maha napa? Loh, kemarin udah kita pelajari. Al-hayyu maha napa? Hidup. Al-qayyum maha mengurusi makhluknya. Nah, sekarang kalau kita pengen memasukkan nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum atau Al-Qayyum ke dalam nama anak kita, maka gimana namanya, Bu? Al-Hayyu gimana? Abdul Hayyi. Ya, napa? Abdul Hayyi. Kalau Al-Qayyum Abdul Qayyum. Ya, Abdul Qayyum. Jadi begitu. Ya. Ustaz, saya suka sama nama Allah Ar-Rahim. Ya. Dalam surat Al-Fatihah, basmalah itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pengen memasukkan nama Ar-Rahim, jadinya gimana, Bu? Abdur Rahim. Begitu caranya. Ya. Begitu caranya menggunakan nama Allah di dalam nama anak kita. Dengan diawali menggunakan abdu, ya, yang berarti hamba. Dan itu banyak banget, Bu, ya. Nama-nama Allah seperti yang saya katakan tadi, yang tahu pasti jumlahnya itu hanya Allah. Kita nggak tahu berapa jumlah pastinya. Banyak banget nama Allah yang bisa dijadikan sebagai unsur di dalam nama anak kita. Ini prioritas yang kedua. Baik, kita pindah prioritas yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah nama para nabi dan rasul. Ya, nama para nabi dan rasul. Contoh, nabi yang pertama, sinten? Adam. Ya. Kalau rasul yang pertama sinten? Nah, ibu-ibu bisa membedakan enggak nabi pertama sama rasul yang pertama? Sama apa beda? Beda. Adam itu nabi pertama. Kalau rasul pertama sinten? Nuh. Sinten? Nuh. Ya. Berarti kalau kita pengen kasih nama anak kita, prioritas ketiga adalah nama nabi dan rasul. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran ada berapa, Bu? Ada 25. Ada 25. Tapi bukan berarti nabi dan rasul itu jumlahnya cuma 25. Enggak. 25 itu adalah yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Tapi berapa hakikatnya sejatinya Allah yang tahu. Ya. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran memang 25. Ya, silakan jenengan pilih antara 25 nama nabi tersebut, mau mana yang dipilih? Bisa Adam, bisa Nuh, bisa siapa lagi, Bu? Coba. Sinten? Idris, terus Yahya, siapa lagi? Zakaria, terus Nuh, Hud, Sholih, siapa lagi? Ilyas, Syuaib, Ibrahim, siapa lagi? Ismail, Yusuf, Ishak, Yunus, banyak banget. Dan tentunya Nabi kita, sinten? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau jenengan kasih nama putranya jenengan Muhammad, gak pakai sallallahu alaihi wasallam, ge.
Kalau sallallahu alaihi wasallam itu buat siapa? Buat Rasul sallallahu ya. Silahkan pilih. Dan jangan minder. Ya. Ada sebagian orang itu malu kasih nama anaknya Muhammad, subhanallah. Lebih bangga dengan nama artis, lebih bangga dibanding dengan nama bintang film. Aneh bin ajaib. Wong Nabi Muhammad itu kan manusia yang paling nopo? Yang paling baik. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Ya. Kenapa kita malu memberi nama anak kita dengan Muhammad? Ya. Kalau Isa boleh nggak, Bu? Anak kita kasih nama Isa, boleh nggak? Boleh? Boleh. Ya. Jadi Nabi Isa itu walaupun beliau diutus kepada kaum apa, Bu? Nasrani. Tapi bukan berarti kita umat Islam tidak mengakui Nabi Isa. Kita mengakui Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makanya umat muslim itu yang paling beruntung. Nabi Isa diakui, Nabi Musa diakui, Nabi Dawud diakui, ya. Nabi Muhammad SAW diakui. Umat Islam itu umat yang paling beruntung. Kenapa? Karena mengakui, menerima, menghormati, menghargai seluruh Nabi dan Rasul. Ya. La nufarriqu baina ahadim minhum. Ya. Kita tidak membeda-bedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya. Maksudnya semua Nabi dan Rasul kita hargai, kita hormati, kita terima. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim was-solihina qablahum. Dahulu mereka biasa memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi. Jadi kebiasaan memberi nama anak dengan nama para nabi dan rasul itu sudah lama. Ya. Kenapa? Karena manusia-manusia yaitu para nabi dan para rasul itu kan teladan, orang-orang yang baik-baik. Ya. Maka kita dianjurkan untuk memakai nama para nabi atau para dahulu. Mereka itu biasa memberi nama anak-anak mereka dengan nama para nabi. Kemudian kelanjutannya was-solihina qablahum, dan memberi nama anak-anak mereka dengan nama orang-orang solih yang hidup sebelum mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih nama dengan nama nabi, maka kita berpindah nama orang-orang soleh. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan anak kita bisa meniru dan meneladani kesolihan orang-orang tersebut. Ya. Siapa manusia yang paling soleh setelah para nabi dan rasul? Sinten, Bu? Para sahabat. Para sahabat. Ya. Para sahabat Nabi SAW, mereka adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul. Ya. Terutama al-khulafa'ur rasyidun. Ya. Nah, mungkin banyak yang baru tahu ya. Abu Bakar itu bukan nama, Abu Bakar itu julukan, kunyah. Kalau nama aslinya Abdullah. Kalau Umar, ya itu namanya. Utsman juga namanya. Ali juga namanya. Tapi kalau jenengan pengen kasih nama anak jenengan Umar, jangan Umar bin Khattab. Ya, karena bin itu berarti sudah bapaknya. Ya, nisbah kepada bapaknya. Ya, kalau misalnya nun sewu ada di antara
panjenengan yang maaf mungkin namanya Paijo misalnya. Ya, namanya sinten? Paijo. Kemudian kasih nama anak Umar, berarti Umar bin Paijo. Wah, kok enggak keren Ustaz? Ya udah, jenengan ganti nama Paijo jadi sinten? Khattab. Sehingga putra jenengan Umar bin Khattab. Ya Ustaz, saya namanya misalnya siapa ya, misalnya namanya misal ya, ini cuma misal aja. Misal nama saya Joko Ustaz. Anak saya kasih nama Utsman. Utsman bin Joko itu kan ini Ustaz, enggak matching Ustaz. Ya udah, jenengan rubah nama jenengan jadi siapa? Jadi Affan. Terus anak jenengan jadinya apa? Utsman bin Affan. Ya. Tapi maksudnya bukan Utsman bin Affan khalifah itu, bukan. Ya Utsman bin Affan ya tetap anak jenengan itu. Ya. Yang perilakunya ya mudah-mudahan bisa meneladani Utsman bin Affan yang asli. Loh berarti yang ini palsu Ustaz? Ya enggak lah. Ya asli putrane jenengan maksudnya ya. Jadi ini nama sahabat. Lah Ustaz dari tadi kok namanya laki-laki terus ya. Anak kami kan juga ada yang perempuan. Nah kalau perempuan maka anak-anak perempuan jenengan bisa dikasih nama wanita solihah. Ya. Sebelum istri-istri Nabi ada wanita solihah sebelum istri Nabi, misalnya ibunya Nabi Isa sinten? Maryam. Sinten? Maryam. Terus ibunya Nabi Ismail sinten? Jeneng ambleng. Ibunya Nabi Ismail sinten? Hajar. Ya. Hajar. Terus ibunya Nabi Ishak. Jan. Ngotakoni nama artis ngerti. Ayo, ibunya Nabi Ishak sinten? Sarah atau Sarah, pakai R nggih? Sarah. Ya. Silakan. Ya, bisa Maryam, bisa Hajar, bisa Sarah. Ya. Itu nama wanita-wanita solihah yang hidup sebelum zaman kita. Maksudnya sebelum zaman Nabi SAW. Nah, kalau pengen pakai nama yang hidup di zaman Nabi SAW, silakan. Jangan bisa pilih nama istri-istri Nabi SAW. Ya, nama istri-istri Nabi SAW. Istri pertama Nabi ada Khadijah. Ya. Wah, Khadijah ini desa Ustaz. Astagfirullah, kok desa? Ini wanita yang sangat mulia. Nabi SAW saja begitu susah untuk melupakan Khadijah. Walaupun sudah nikah dengan yang lebih muda yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Khadijah itu keren. Ya, istri Nabi SAW. Siapa lagi Bu? Saudah. Siapa lagi? Aisyah. Sinten malih? Hafsah. Siapa lagi? Zainab. Terus Juwairiyah. Lagi Sofiyah. Siapa lagi? Maimunah. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi ini cuma contoh aja. Jadi di nama muslimah di zaman Nabi SAW itu banyak. Sebagaimana nama sahabat di zaman Nabi juga banyak. Jadi selain yang kita sebutkan tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masih banyak. Sahabat itu kalau nggak salah ribuan loh Bu. Kalau nggak salah 100.000 atau saya lupa jumlah pastinya. Banyak banget sahabat. Tolhah nama sahabat. Az-Zubair nama sahabat. Banyak nama sahabat. Selain Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi SAW, juga banyak nama sahabat yang lainnya. Ya.
Hindun itu juga nama sahabat ya, atau istri Nabi SAW, Ummu Salamah ya, Ummu Salamah. Baik. Nah, baru urutan yang kelima, prioritas yang kelima adalah kalau kita nggak pakai nama-nama yang tadi sudah disampaikan di atas, maka kita bisa pakai nama yang lain. Yang penting memenuhi syarat dan adab. Ya, jadi tetap walaupun kita nggak pakai nama-nama tadi yang disebutkan di awal, kita masih bisa pakai nama-nama yang lainnya, tapi syaratnya harus dipenuhi. Ya. Apa Ustaz syaratnya? Jangan nama tokoh non-muslim. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang tidak baik. Contohnya sinten Ustaz? Contohnya Fir'aun. Kan wonten Ustaz teng Al-Quran. Iya, ada. Abu Lahab juga ada. Masa anaknya Abu Lahab? Ya, itu tokoh-tokoh non-muslim. Ya, kalau di zaman ini ya misalnya Hitler. Ya, astagfirullah. Masa nama anak Hitler? Ya, jangan pakai nama-nama tokoh non-muslim. Kemudian usahakan susunannya, kemudian maknanya itu bagus. Ya, maknanya memang bagus. Misalnya pakai bahasa Jawa ya cari, seandainya pengen pakai nama dari kosakata Jawa ya cari yang maknanya bagus. Ya, selamat itu bagus nggak maknanya Bu? Bagus nggak? Bagus. Ya selamat nggak apa-apa. Ya. Jadi ini adalah contoh. Ya. Karso. Ya, Karso itu nama artinya apa? Karso. Ya, kayaknya juga bagus ya. Enggak apa-apa. Tapi tetap prioritasnya yang tadi di awal. Kemudian walaupun kita boleh pakai nama selain yang tadi disebutkan di atas, tapi kita harus menghindari nama-nama yang mengandung unsur celaan. Ya. Atau mengandung unsur tazkiyah. Tazkiyah itu adalah mengklaim kesucian. Mengklaim apa? Kesucian, ya. Mengklaim kesucian diri. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita memberi nama anak kita makna-makna yang mengesankan bahwa anak kita ini suci dari dosa. Itu tidak boleh. Kemudian aturan yang lainnya adalah usahakan nama itu ndak aneh-aneh, ndak nyeleneh, nggak susah diucapkan, ndak susah diingat. Ya, ada sebagian orang mau bacanya ya wangel banget, nggak usah ya nyeleneh. Coba lihat tadi Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Isa, Hud, Musa, Ibrahim itu kan gampang mengucapkannya. Jadi nggak usah biar keren, biar beda, pakai nama-nama yang susah diucapkan. Ya, jangan. Ya, karena nama adalah sebuah identitas. Terakhir, pembahasan kita pada kali ini adalah nama itu haknya siapa, Bu? Haknya ayah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa yang berhak memberi nama adalah ayah. Ya. Loh, terus ibunya apa nggak boleh kasih urun rembuk? Ya, kalau ngasih urun rembuk ya enggak apa-apa. Ya, kasih usul, kasih masukan, enggak apa-apa. Tapi yang berhak aslinya adalah sinten? Ayah. Begitu pula nasab juga kepada ayah. Makanya dalam Al-Quran, ud'uhum li'abaihim. Surat Al-Ahzab ayat 5, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi kalau bin itu ya kepada ayah. Ya, kalau bin itu kepada ayah. Nah, dari sekarang jenengan dibiasakan kepada anak untuk menghafal nama ayahnya. Contoh misalnya anak yang terakhir namanya Bilal. Nah, ya. Dari sekarang sudah saya biasakan. Bilal bin siapa? Bisa dia. Bilal bin Abdullah Zain. Bin siapa? Bin Zaini Muhayyad. Bin siapa?
bin Kartameja. Bin siapa? Bin Kartamenawi. Itu sudah hafal. Ya, dari kecil sudah diajari. Karena menghafal nasab itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama kita. Ya. Kalau orang dulu itu sampai 7, ya bapaknya sampai kakek yang ke-7. Kalau kita sekarang, ya kalau saya tadi cuma hafal sampai kakek keberapa tadi? Keempat apa kelima ya? Bilal bin Abdullah Zain bin Zaini Muhayyad bin Kartameja bin Kartamenawi. Cuma sampai level kelima aja. Setelah itu nggak tahu siapa ayahnya Mbah kami Kartamenawi, siapa saya nggak tahu. Ya, tapi ini perlu kita biasakan mengenalkan anak dengan bin atau dengan nasab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan, masih ada sisa waktu sekitar seberapa jam. Kalau mau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas penyampaian materi. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama anak kami Damar Romadini. Apa? Damar Romadini. Damar Romadini. Roma Dini. Dini. Ya. Ya. Karena ketika itu lahir di bulan Ramadan. Dan nama Damar agar anak kami menjadi penerang. Karena dalam bahasa Jawa Damar artinya lampu. Bagaimana menurut pandangan Islam, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau dari sisi makna enggak masalah. Ya, dari sisi makna enggak masalah. Damar itu kalau dalam bahasa Arab mungkin ya semisal dengan nur. Semisal dengan apa? Nur, ya cahaya, misbah, lampu. Secara makna tidak apa-apa. Ya, secara makna tidak apa-apa. Tapi kalau prioritas, ya tadi saya sudah sampaikan prioritasnya. Itu mungkin masuk kategori yang kelima. Ya, itu mungkin masuk kategori yang kelima. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, kami punya momongan baru. Namun kami terlambat untuk memberinya nama, kurang lebih sampai berlalu selama 5 bulan karena tidak tersedianya 2 kambing. Maka apakah masih tetap bisa memberi nama bagi anak kami? Bisa. Ya, jadi ketika belum punya kambing itu bukan berarti belum boleh kasih nama. Nah, nanti kalau misalnya sampai tua nggak punya kambing gimana? Nggak ada namanya gitu. Enggak. Jadi memberi nama itu tidak harus nunggu sudah akikah. Ya, memberi nama tidak harus nunggu sudah akikah. Ya. Walaupun belum akikah, loh, buktinya kemarin kita telah sampaikan. Bahkan hari pertama bayi lahir sudah boleh kasih nama belum, Bu? Sudah boleh. Berarti hari pertama sudah akikah atau belum? Belum. Akikah kan hari keberapa? Hari ke-7. Ya, bahkan Rasulullah SAW beliau sendiri kasih nama putranya sinten? Ayo, sinten? Ibrahim. Kapan? Ya hari pertama. Begitu lahir, Nabi SAW kasih tahu kepada para sahabatnya, tadi malam anak saya lahir namanya Ibrahim. Berarti kan sudah dikasih nama, walaupun belum akikah. Jadi intinya segera kasih nama, jangan ditunda-tunda. Lanjut. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau menggabungkan 2 nama Nabi boleh atau tidak? Misalnya Muhammad Yusuf. Dan apakah nama yang kita berikan akan membebani anak kita kalau kata orang tua keberatan nama? Silakan Ustaz. Menggabungkan antara 2 nama itu kurang baik. Ya, kurang apa? Kurang baik. Kalau kita perhatikan nama para sahabat, itu rata-rata, jangan perhatikan. Abu Bakar, namanya sinten wau? Abdullah. Umar, sudah Umar tok. Utsman, hanya Utsman aja. Ali berapa huruf, Bu? ALI berapa huruf? 3. Ali, sudah Ali.
Jenengan perhatikan nama para sahabat, nama para nabi. Nama para nabi coba jenengan perhatikan. Mulai dari Adam. Siapa lagi? Nuh, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim. Siapa lagi? Musa, Yakub, Ilyas, Ilyasa. Coba perhatikan semuanya. Namanya satu kata. Ya. Nabi kita Muhammad SAW juga sih itu Muhammad. Ya. Itu yang paling baik seperti itu. Ya, yang paling baik seperti itu. Jangan mau milih mau Muhammad apa Yusuf. Ya, kalau pakai nama Muhammad, ya Muhammad, pakai nama Yusuf ya Yusuf. Itu lebih baik. Ya, saya tidak katakan haram menggabungkan dua nama, tapi saya katakan lebih baik ya, nggak usah panjang-panjang nama. Ya, nggak usah panjang-panjang. Ada sebagian orang namanya sampai 5 kata. Wah, dawa banget. KTP-nya orang cukup. Ya, sampai kolom di KTP ini kepanjangan. Manggilnya siapa coba? Bingung. Jadi Ustaz itu namanya jenengan namanya Abdullah Zain 2. Ya bukan saya yang kasih nama. Ayah kami yang kasih nama. Sekarang setelah kami tahu ya anak saya namanya satu kata. Anak pertama Abdurrahman, anak kedua Ukasyah, anak ketiga Anjasyah, anak keempat Bilal. Sudah satu kata itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Kalau mau ditambahi berarti bin. Ya, nama bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Itu yang lebih baik. Ustaz, nanti akan jadi beban enggak? Justru jadi motivasi. Ya, jadi motivasi. Masa Muhammad suka bohong? Misal ada anak namanya Muhammad. Kok suka bohong? Dia harus jadi motivasi. Kamu tuh bawa nama orang manusia termulia di muka. Masa suka bohong? Gak pantas. Ya, itu bahkan jadi motivasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.